bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Saya di sini akan membacakan profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur, merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia, yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 19 Agustus 1960. Kemudian dirubah menjadi 249 tanggal 15 November 1990. Perseroan mengubah namanya semula dari PT Panganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan perkebunan dan pertanian dari PT Indofood. Berdasarkan gambar dari proses bisnis yang ditampilkan di atas, adapun penjelasan prosedur dari gambar proses bisnis PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Indofood memiliki perkebunan yang bekerja sama dengan para petani untuk mengelola hasil pertanian atau perkebunan yang akan dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi sebagai produknya. Dua, ada hasil dari pertanian perkebunan tersebut, kemudian diolah sehingga menjadi bahan baku yang siap untuk diproduksi di pabrik Indofood, sehingga menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Yang terakhir ada di pabrik produksi, semua bahan baku diolah sebaik mungkin sehingga menjadi produk yang berkualitas tinggi. Di pabrik tidak hanya terdapat kegiatan produksi, namun juga kegiatan research yang berfungsi untuk mengendalikan komposisi-komposisi yang digunakan dengan mengambil sampel dan menelitinya dalam sebuah ruangan laboratorium untuk memastikan produk tersebut sudah layak dipasarkan sebagai produk berkualitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengelolaan hasil dari pertanian atau perkebunan. Pengelolaan bahan baku yang ada pada mie Indomie menggunakan beberapa bahan baku dalam pembuatan mie instan. Bahan baku yang digunakan didatangkan dari beberapa perusahaan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun bahan baku tersebut adalah tepung terigu. Yang kedua, ada tepung tapioka. Adapun bahan baku penunjangnya yaitu ada air. Yang kedua, ada alkali. Dan yang selanjutnya itu adalah tahapan proses produksi mie instan PT Indofood Sukses Makmur. Untuk tahapan-tahapan proses produksi mie instan itu yang pertama, penuangan dalam screw conveyor. Yang kedua itu mixing. Dan untuk yang selanjutnya itu ada roll sheeting dan slitting. Selanjutnya itu adalah streaming. Dan yang untuk selanjutnya itu dengan cutting dan flooding. Selanjutnya itu adalah frying. Yang selanjutnya itu menggunakan cooler atau cooling. Selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian produk pada Indomie, yaitu pengendalian mutu atau quality control. Pengendalian mutu adalah kegiatan terpadu mulai dari pengendalian standar mutu bahan, standar proses pengolahan, barang setengah jadi, barang jadi, sampai pengiriman akhir ke konsumen, agar sesuai dengan spesifikasi mutu yang direncanakan. Maksud dari pengawasan mutu adalah agar standar spesifikasi produk yang telah ditetapkan sebelumnya tercermin dalam hasil produk akhir. Secara umum, tujuan pengawasan mutu adalah 1. Produk akhir mempunyai spesifikasi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua, agar biaya yang dikeluarkan dapat berjalan secara efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persyaratan uji coba. Nah, di sini menjelaskan nih, apakah Indofood Indomie ini sudah layak masuk ke daftar BPOM atau belum. Jadi Indomie ini telah mendapatkan persetujuan pendaftaran produk pangan drug BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan sertifikat produk SNI 01-3551-2000 dari Kapustan. Nah itu dia, tadi dia udah dapat ya dari persyaratan BPOM. Persyaratannya itu ada 3, yaitu dari keamanan pangan, dari kualitas dan uji coba. Jika hasil uji coba menunjukkan bahwa Indomie aman memenuhi standar yang ditetapkan, maka Indomie dapat dinyatakan lolos dan dapat dijual di pasaran. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengemasan produk pada Indomie ini yang dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu yang pertama itu dia memilih konsumen itu berdasarkan warna, di mana konsumen ini memilih warna jauh lebih cepat daripada melihat bentuk maupun rupa. Yang kedua itu dari Indomie ini dia melihat dari bentuknya, seperti bentuk majalah merupakan pendukung utama yang membantu terciptanya seluruh daya tarik visual. Yang ketiga itu dari merek dan logonya, yang merupakan suatu identitas suatu produk yang sangat diperlukan sekali. Hal ini untuk membedakan kemasan yang kita buat dengan kemasan lain. Untuk strategi pemasaran PT Indofood Sukses Makmur dalam produk Indomie atau pendistribusiannya itu yang pertama melakukan inovasi produk dari segi rasa. Dan untuk yang kedua itu penggunaan tagline yang mudah diingat. Dan untuk yang ketiga itu jingle yang menarik. Dan untuk yang keempat itu penggunaan public figure ternama untuk promosi. Yang kelima itu menggunakan media iklan yang beragam.
Selanjutnya saya akan menjelaskan outlet retail dan pasar tradisional. Indomie memasarkan produknya sampai ke outlet retail seperti minimarket dan supermarket melalui dua strategi utama, yaitu jaringan distribusi yang luas. Jaringan distribusi ini terdiri dari agen dan distributor yang tersebar di berbagai wilayah. Yang kedua ada kemitraan dengan retail. Kemitraan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan produk Indomie di outlet retail. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsumennya Indomie. Adapun konsumen kemudian pembeli mie instan di outlet retail. Konsumen dapat memilih berbagai varian rasa dan ukuran mie instan sesuai dengan kebutuhannya. Proses distribusi Indomie yang efisien dan integrasi telah berhasil memastikan ketersediaan produk di seluruh Indonesia termasuk di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap kesuksesan Indomie sebagai merek mie instan terlaris di Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video kita sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like di bawah ini. See you next video. Bye.